berdiri ya pada saat Cici bilang Maskah Kristus sambil berkata siap. 1, 2, 3. Maskah Kristus siap. Nah sekarang kita ingin menaikkan pujian Maskah Kristus. Ayo Dede nyanyinya yang semangat ya, pakai gerakan ikutin ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, ayo sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Jangan melihat ke kanan ataupun ke kiri ya, harus tunjuk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemerdekaan dan Engkau juga telah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik silakan duduk ya. Sekarang ayo kita dengarkan kesaksian dan pujian kita dari teman kita Dede Yosafat. Yeay, merdeka. Wah, Daryl dan temennya senang banget ya. Mereka sedang merayakan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-76.
Nah, adik-adik, Daryl kelihatannya sangat sukacita ya. Padahal dia baru saja sembuh dari sakit COVID adik-adik. Nah, gimana ceritanya? Berikut ini kalian bisa mendengarkan kesaksian dari teman kita, Daryl, Gracio, Immanuel, Sapan. Waktu itu yang kena COVID bukan hanya Daryl sendiri loh, tetapi Cece Klavi, Cece Daryl itu kena juga. Terus Papi Daryl kena dan Mami Daryl kena. Wah, siapa ya yang menolong mereka? Adik-adik, kalian tahu ketika Daryl dan keluarganya sakit, siapa yang menolong mereka? Puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada Papi Daryl untuk merawat seluruh keluarga. Tuhan juga menggerakkan banyak orang untuk mengirimkan obat, vitamin, makanan, dan minuman sehingga mereka tidak kekurangan. Semua itu merupakan berkat dan pertolongan Tuhan bagi Daryl dan keluarganya sehingga mereka bisa sembuh kembali. Daryl, Mami tanya apa Daryl? Daryl kemarin kena COVID. Iya, sakit. Panas. Siapa yang sembuhkan Daryl? Siapa? Oh, terus Daryl bilang apa sama Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya dari COVID. Karena itu Daryl mau memuji Tuhan teman-teman. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Aneh binatang bebek, kakinya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Wah, lucu banget ya. Tuhan Yesus memberkati Daryl. Sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, adik-adik, kita itu istimewa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus rela untuk menebus dosa kita di kayu salib. Walaupun lingkungan sekitar kita memandang kita buruk, kita harus tetap Semangat, karena kita semua di hadapan Tuhan adalah istimewa. Mari kita menaikkan pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berbagai di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan
istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Rito. Yuk adik-adik, semuanya duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Merdeka! 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 Adik-adik, shalom. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik dan bisa menyapa adik-adik lewat renungan firman Tuhan pada hari ini. Di awal tadi Lause memberi semangat kepada kita dengan kata-kata merdeka, merdeka, merdeka. Mengapa merdeka adik-adik? Karena hari-hari ini kita sering mendengarkan orang mengucap kata merdeka, merdeka, merdeka. Karena tanggal 17 Agustus yang lalu bangsa kita, negara kita Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Berbicara tentang merdeka, apa itu arti merdeka adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak tentang arti merdeka? Apa itu kata merdeka artinya? Merdeka itu artinya kita bebas, kita lepas dari belenggu yang selama ini mengikat kita, yang selama ini menjerat kita. Kalau berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita, tentu sebelum kita merdeka, sebelum bangsa kita merdeka, bangsa kita diikat, dibelenggu, atau lebih tepatnya adik-adik, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dijajah oleh bangsa yang lebih kuat. Sehingga bangsa kita hidupnya susah, rakyatnya menderita, hidupnya tidak enak adik-adik. Tapi lewat perjuangan para pahlawan dari bangsa kita, dengan gigi mereka terus berjuang, bersatu untuk mengalahkan para penjajah, sehingga bangsa kita, negara kita Indonesia lewat perjuangan para pahlawannya berhasil memberikan kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adik-adik. Sekali lagi, kemerdekaan itu didapatkan, kemerdekaan itu bisa diperoleh lewat usaha dan perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang ada di negara kita. Nah, adik-adik, bagaimana kemerdekaan menurut firman Tuhan? Bagaimana kemerdekaan di dalam kekristenan menurut firman Tuhan? Maka dari itu, Lause mengajak setiap kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia yang ada di dalam Perjanjian Baru, pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Lause akan bacakan kepada setiap kita. Adik-adik bisa perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, adik-adik,
Kalau bangsa kita bisa mengalami kemerdekaan, bisa dibebaskan, bisa lepas dari penjajah, bagaimana dengan kita? Adik-adik, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita pun sebelum mengenal Tuhan Yesus, kita pun dijajah, atau lebih tepatnya diperbudak. Diperbudak dari apa? Dari dosa. Setiap manusia itu diperbudak oleh dosa. Sehingga adik-adik, dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, terus melekat kepada diri kita. Sehingga adik-adik tahu, paham, kadang apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, itu tidak lepas dari namanya dosa. Dari mana kita bisa berpikir atau berniat jahat? Bagaimana kita bisa berkata-kata dengan kata-kata kotor atau melakukan perbuatan yang jahat? Sekali lagi, itu karena dosa, adik-adik. Maka dari itu, Tuhan Yesus lewat firman-Nya pada hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana, adik-adik? Memerdekakan dari apa? Kristus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Kalau orang berdosa, kalau orang bersalah, harusnya dihukum, adik-adik. Harusnya menerima apa yang ia lakukan. Kalau kita berbuat dosa, kita harus dihukum. Dan tempat orang yang berdosa itu harus di mana, adik-adik? Di api neraka. Di tempat yang mengerikan, di tempat yang menakutkan. Seharusnya kita orang berdosa, tempat kita ada di sana, di neraka, adik-adik. Siapa yang mau ke sana? Gak ada, bukan? Maka dari itu, firman Tuhan katakan pada kita hari ini bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga seharusnya kita yang berada menempati neraka, oleh karena Kristus telah memerdekakan kita, semuanya itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga hukuman itu tidak lagi kita tanggung, tetapi kita menerima anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia atau anugerah keselamatan itu kita peroleh dari Tuhan. Adik-adik, kalau bangsa kita bisa mengalami namanya kemerdekaan lewat perjuangan para pahlawannya, demikian juga dengan kita. Kita bisa merdeka dari dosa-dosa kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari dosa. Tentu kita tidak bebas untuk melakukan sekemau kita, sekehendak kita. Tidak, bukan? Ada aturan-aturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi, supaya kita tidak dibelenggu atau dijerat lagi yang namanya dosa. Apa itu, adik-adik? Kita harus taat pada firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh, tidak boleh goyah kiri kanan, tetapi kita tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita benar-benar dikatakan orang yang sudah merdeka, sehingga kita tidak diperbudak lagi dengan namanya dosa. Kalau orang yang sudah merdeka dari dosa, artinya orang itu akan menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Ayo, siapa yang belum merdeka dari dosa? Ayo, siapa yang belum menang dari dosa?
yang hari-harinya suka jahilin temannya, yang hari-harinya suka ngelawan orang tua. Siapa ayo? Kalau adik-adik belum menang dari itu, artinya adik-adik belum merdeka dari dosa. Artinya dosa itu masih mengikat adik-adik, masih membelenggu adik-adik. Maka dari itu adik-adik harus lawan balik, serang balik yang namanya dosa itu. Caranya berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, sehingga kita disebut menjadi orang-orang yang sudah merdeka. Sekali lagi, merdeka, 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 merdeka di dalam Kristus, supaya kita bebas dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhannya luar biasa ya adik-adik, karena Tuhan telah memerdekakan kita dari segala dosa. Nah adik-adik, sekarang ayo kita menghafal ayat hafalan yang akan dipimpin oleh teman kita, Karin. Halo semua, kita akan mendengar ayat hafalan. Galatia 5 ayat 1 bagian A. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekian, terima kasih. Happy Sunday. Wah, adik-adik udah pada hafal belum nih episode-nya? Kalian aja bisa hafal, masa adik-adik enggak? Buat yang belum hafal, ya semangat ya ngafalinnya. Nah adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan ada kuis berhadiah yang dibawakan oleh Lause Marina dan Lause Jasca. Hadiahnya apa aja? Wah, hadiahnya pulsa 100.000. Shalom teman-teman semuanya, merdeka! Teman-teman, kuis berikut ini boleh diikuti oleh siapa saja dan di mana saja. Mungkin kalian tinggal di Bangka, di Belitung, di Jakarta, di Kalimantan, di Bali, di Palu, dan di mana-mana tempat. Kalian boleh mengikuti kuis ini dengan cara mengirimkan jawaban hasil kalian ketik melalui WA dan kirimkan ke nomor 0812-452-16165. Sekali lagi, 0812-452-16165. Jawaban kalian diterima paling lambat hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Yuk, jangan telat ya. Semoga kalian menjadi pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kali ini bersama Lause Marina, Lause akan menyampaikan kuis berhadiah untuk kita semua di ibadah sekolah minggu hari ini. Bagi adik-adik yang bisa menjawab kuis ini, akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Jalan bunga ini bersinarlah. Akan diundi. Oke, mari kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapakah dia yang mampu memerdekakan kita dari penjajahan dosa? Sekali lagi ya. Siapakah dia yang mampu memerdekakan kita dari penjajahan dosa? Oke, silakan dijawab ya adik-adik. Semoga beruntung, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jadi sekarang Koko nih punya satu pertanyaan. Adik-adik coba jawab ya. Kenapa sih ikan itu nggak pernah tidur? Sekali lagi ya, pertanyaannya adalah kenapa sih ikan itu nggak pernah tidur? Coba adik-adik jawab. Nah, itu dia 2 pertanyaan kuisnya. Kalian harus menjawab kedua-duanya dengan benar. Jika jawaban kalian salah satu, berarti kalian gagal. Ayo, semangat ya! Adik-adik, semoga beruntung, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sekarang kita mau doa. Ayo lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati guru-guru yang telah melayani pada hari ini. Kau berkati juga Tuhan anak-anakmu yang di rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaan
pekerjaan papa mama mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan pada mereka, tambahkan rezeki Tuhan pada mereka. Dan juga Tuhan, Kau berkati Tuhan adik kami Daryl Tuhan yang telah menyampaikan kesaksian dan pujian. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya, kami guru-guru Sekolah Minggu GP Krisminfo mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!